Assalamualaikum. Ini pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari kawan kita yang menanyakan tentang ekstrim dan momentum. Memang ekstrim dan momentum ini yang sering membuat kita gagal ya. Ya, karena kita anggap ekstrim padahal momentum. Kita anggap momentum padahal ekstrim kan gitu. Oke, langsung kita bahas saja. Ekstrim itu ada dua secara bentuknya dalam Bollinger Band itu ada dua ya, yaitu ekstrim pada Bollinger Band yang datar ataupun flat dan ekstrim pada Bollinger Band yang tegak ataupun momentum ya. Kita cari contoh. Ini ekstrim pada BP datar. Kalau yang seperti ini tidak perlu kita bahas, karena kalau ekstrim pada BP datar itu sudah bisa kita duga dia akan, kalau ekstrimnya di top BB dia akan ke low BB, kalau ekstrimnya di low BB dia akan ke top BB, kira-kira begitu kalau BB-nya datar, artinya dalam kondisi sideway. Yang jadi permasalahan adalah ekstrim pada BB yang menegak ataupun ekstrim pada momentum. Itu yang sering membuat kita ragu ya. Jadi bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi yang seperti ini? Ini ekstrim sekaligus momentum. Ini ya. Nah, jadi kembali ke basicnya, setelah ekstrim itu hanya ke TP wajib ya. Jadi ekstrim itu tujuannya hanya ke TP wajib, ke sini, ke MA low. Nah, jadi ekstrim ini yang paling mudah begini. Ekstrim itu kan dalam konfirmasi multi time frame dia berfungsi sebagai konfirmasi pada time frame kecil, bukan untuk entry-nya. Jadi signal ekstrim, jika terjadi ekstrim, jika ada signal ekstrim, kita harus lihat setup di time frame atasnya. Itu paling sederhana, paling mudah seperti itu. Jadi setup dalam BBMA artinya tempat entry kita ya, yaitu MHP atau re-entry. Jadi yang dua itu saja. Di luar yang itu berarti ekstrimnya itu kita anggap momentum jika di Bollinger Band yang tegak. Coba kita periksa yang ini. Ini ekstrim pada kondisi momentum. Cek di ini di H1 ya, cek di H4 apakah ada setup di situ. Ini. Jadi di sini tidak ada setup ya. Malah ini masih momentum, baru momentum di H4. Nah, jadi ini tidak ada ekstrim yang terjadi di H1 tadi, itu hanya momentum. Itu bukan, maksudnya itu bukan ekstrim yang perlu kita tunggu untuk entry-nya. Karena di time frame H4 ini momentum. Jadi yang kita tunggu adalah re-entry momentum di H4 ini, kan begitu. Nah, jadi ekstrim di H1 ini sebenarnya yang kita tunggu adalah, kalau seperti ini kita sudah tahu di H4 ada momentum, yang kita tunggu adalah momentum balik dia, kan begitu. Artinya menggagalkan ini tadi. Kan di sini kita bisa buat garis di bodi tertinggi ini. Dengan kata lain ini adalah jadi resisten ya.
Jadi kita tunggu ini break, baru kemudian entry untuk mengikuti re-entry momentum pada H4. Begitu dia break di sini, ini berarti ekstrim ini sudah pasti gagal, tinggal mencari entry, begitu ya. Oke, kita cari yang lain. Ini di H4 juga ada ekstrim. Kita cek di H1, di D1. Ini dia. Apakah ada di sini setup untuk sell? Kita perhatikan di sini apa yang terjadi di D1 adalah setup buy, kan begitu. Ini CSAK buy. Berarti nunggu re-entry buy di sini. Jika di sini pada time frame H4 ada ekstrim, itu baru yang betul, itu ekstrim yang perlu kita tunggu gitu. Kalau di sini tidak ada setup di daily. Jadi ekstrim di H4 ini tidak perlu kita tunggu karena tidak ada setup di time frame atasnya. Lebih mudahnya seperti itu ya. Di daily tadi kita cek dulu ada ekstrim nggak di daily nih. Ini ada ekstrim. Coba kita cek di time frame atasnya di weekly, apakah ada setup di situ. Ini adalah MHP. Nah, ini CSAK sell, kemudian re-entry, setelah re-entry terreject di low BB. Berarti ini MHP weekly. Di daily ini berarti ekstrim yang daily ini bisa kita tunggu. Bisa kita tunggu CSAK atau langsung entry menuju mid BB ataupun tap BB. Karena ini ada MHP. Targetnya, jadi untuk MHP targetnya itu adalah mid BB dan top BB ya. Nah, jadi kalau kita entry di MHP daily, weekly ya targetnya mid BB ataupun top BB. Gitu ya. Ada lagi, satu lagi lah ya. Ini ekstrim H4 yang bermomentum juga. Coba kita cek di time frame daily. Ini di time frame daily ada MHP ya, karena ini sudah re-entry. Ini re-entry, ini CSAK, ini re-entry dan tidak momentum. Jadi kita tahunya ini MHP bukan dari sini ya, bukan dari sini, tapi dari konfirmasinya ini tadi H4. Kalau di sini tidak ada ekstrim ya kita tidak bisa bilang itu MHP. Tapi di sini ada ekstrim, berarti dia perjalanannya tidak lanjut lagi momentum di daily. Jadi ekstrim ini di H4 ini bisa kita pakai untuk setup MHP di daily. Seperti saya katakan tadi, target MHP adalah mid BB dan low BB. Gitu. Jadi itu paling mudah ya, karena itu salah satu yang membingungkan dari ekstrim adalah ekstrim yang bersamaan dengan momentum. Jadi satu-satunya cara menurut saya yang paling mudah adalah ketika terjadi ekstrim itu kita cek di time frame atasnya apakah ada setup. Setupnya di antara dua, apakah ada MHP atau apakah ada re-entry. Jika di time frame atasnya ada re-entry, berarti ekstrim itu mengonfirmasi re-entry yang terjadi di time frame besar ataupun mengkonfirmasi MHP yang terjadi di time frame atasnya. Ya, mungkin itu saja kesimpulannya. Itu mungkin yang paling mudah untuk kita lakukan. Saya ulang lagi kesimpulannya, jika terjadi ekstrim
pada Bollinger Band yang menegak, kita harus lihat di time frame atasnya apakah ada setup BBMA di situ. Setup BBMA hanya 2, MHP ataupun re-entry. Untuk ekstrim di BB datar itu tidak terlalu perlu kita lakukan. Jika ekstrim di low BB yang datar itu ke top BB targetnya, jika di top BB targetnya ke low BB, dengan catatan kondisi pasar sideway ya, Bollinger Bandnya datar. Mungkin itu saja ya, karena sebenarnya lebih mudah seperti itu. Jika terjadi ekstrim di Bollinger Band yang mendatar ataupun momentum, cek di time frame atasnya apakah ada MHP atau apakah ada re-entry. Jika tidak ada, maka itu kita anggap sebagai momentum yang kebetulan MA-nya keluar, kira-kira seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.